wise dengan smart. Wise dengan smart, iya, ada bedanya? Ada beda. Karena gini, orang smart dia tahu, dia pintar, dia mengerti sesuatu gitu kan, dia pintar. Jadi saya kemarin kasih contoh seorang dokter. Dokter mana sih yang nggak tahu merokok itu membahayakan kesehatan? Saya rasa nggak perlu seorang dokter pun. Orang awam pun tahu ya? Orang awam pun tahu. Tapi pertanyaan saya, masih ada nggak dokter yang masih merokok? Kalau saya unsur api, saya masuk ke bidang yang unsurnya kayu, terbakar dong. Itu perasaan tapi masuk logika juga, betul juga. Kalau api ketemu kayu memang terbakar. Kata orang cocokologi ya? Cocokologi. Tapi apakah ilmu cocokologi ini bisa kita manfaatkan? Bisa-bisa saja, karena itu memang sangat mempengaruhi perasaan. Ya, seorang leader adalah benar-benar leader kalau bisa mencetak leader lain. Setuju. Bukan hanya sekedar memimpin, tapi melahirkan leader lain, baru disebut leader yang sejati. Berarti orang sukses juga sama. Kalau kamu bisa sukses untuk diri sendiri saja, belum tentu bisa membuat orang lain sukses. Anda belum tentu sukses dong. Kan begitu. Jadi benar. Orang tua baru disebut orang tua sejati kalau anaknya juga bisa jadi orang tua yang sejati. Halo teman-teman, salam sejahtera ya. Kita jumpa lagi di podcast Ngobrol Santai. Nah, jadi kali ini ya saya bersama ya narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk GAM3. Ini mau di-trim ini Friendly nanti ya. Ya teman-teman, kita jumpa lagi di podcast santai 45 menit ngobrol santai ya. Nah, jadi kali ini saya bersama seorang narasumber yang tidak asing lagi ya. Siapa lagi kalau bukan Iskandar Wijaya. Iskandar Wijaya. Diri sendiri. CFP, Certified Financial Planner ya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berkenaan dengan motivasi ya. Kalau kita bicara motivasi, apalagi sih kalau bukan tentang sukses. Nah, jadi kalau kita bicara sukses ya, kita selalu bersemangat, kita selalu ya sedikit muncul riak-riak api ya. Nah, tapi hari ini judulnya begini. Tadi Pak Iskandar ya mengatakan kepada saya, mau sukses pakai perasaan atau logika. Nah, jadi saya cerna judul ini, saya jadi kepikiran ini. Ini sebetulnya sukses ini ada rumusnya atau tidak? Ya. Pertama-tama Pak Ciko, kata sukses sendiri sudah memberikan satu semangat tersendiri ya Pak Ciko ya. Bayangkan saja setiap orang ketika kita masih kecil misalnya, orang tua kita pasti mau kita itu sekolah yang tinggi, dapat nilai bagus, cari kerja yang bagus, gaji yang tinggi, dan kita disebut sukses. Siapa yang nggak mau? Pasti semua mau. Benar. Nah, Pak Ciko tadi sudah lempar pertanyaan, apakah sukses ini ada rumusnya? Kalau seandainya sukses itu ada rumusnya, menurut saya semua orang pasti ingin tahu rumusnya apa, kemudian semua orang pasti sukses. Kalau memang bergantung pada rumus itu. Ya, kalau rumusnya sedemikian diikuti, dikerjakan ya sukses. Sukses. Gitu. Dan kalau itu benar ada rumus, maka rumus ini sudah dibagikan kepada setiap orang. Orang tua pasti bagi ke anaknya. Dan orang tuanya sukses, bagikan anak, anak juga sukses. Nah, masalahnya kok masih juga ada orang yang belum sukses. Ya, berarti bisa jadi mungkin tidak ada rumus, atau ada rumus tapi belum diketahui, atau ada rumusnya tapi tidak sanggup dilakukan, nggak tahu. Mungkin saja ya. Jadi sebetulnya bagaimana? Rumusnya memang ada atau tidak? Saya rasa gini ya, ini pertanyaan berabad-abad menurut saya. Karena banyak sekali kalau saya diundang bicara di kantor manapun, mungkin ada beberapa orang akan deketin saya dan tanya, Pak bagi dong kiat-kiat suksesnya, rumus sukses gitu kan. Saya selalu tanya balik. Kamu mau saya jujur atau sekedar jawab secara diplomatis? Wah jujur dong, jujur. Kalau jujur sebenarnya saya tidak bisa buat rumusnya. Karena kalau saya bisa buat rumusnya, tentu saya sendiri akan mencetak banyak orang sukses gitu kan. Dan itu pasti. Benar juga. Sementara
Sementara kalau benar seperti itu, masih banyak tim kita yang mungkin sudah join, akhirnya tidak ada lagi di bisnis ini, dan mereka biasa-biasa aja hidupnya. Masa terlewat begitu saja kalau saya punya rumusnya? Tapi benar, kalau misalkan saya cuma mau jawab diplomatis, saya tahu rumus sukses. Contoh, Pak Ciko. Oke. Mau sukses, fokus. Oke. Mau sukses, kerja keras. Oke. Mau sukses, pantang menyerah. Semua orang juga tahu ya. Ini sepertinya sudah saya dengar berkali-kali selama puluhan tahun. Nah makanya, mungkin dari zaman orang tua kita, mungkin kakek buyut kita, mereka juga mengajarkan hal-hal yang sama. Oke. Jadi orang itu harus jujur, berintegritas kalau mau sukses. Kalau kamu itu nggak punya uang tapi kamu masih bisa dipercaya, oke. Orang tua ya? Zaman dulu orang tua pernah mengatakan kalau kita mau jadi orang sukses yang paling penting adalah kita harus bisa dipercaya. Jadi integritas, kalau misalkan kita belum punya modal, tapi orang bisa percaya sama kita, itu cukup untuk membuat kita mengambil langkah pertama. Dan saya rasa ini semua orang tahu, harus bisa dipercaya, harus fokus, harus gigih, kalau ketemu masalah jangan menyerah. Saya rasa itu klise ya. Semua orang, terutama di dunia asuransi, mana ada agen yang nggak tahu kalau mau sukses harus seperti itu. Ya, berarti kan pasti. Secara logika sudah ada rumusnya. Secara logika. Tapi sebetulnya prakteknya tidak semudah itu ya. Karena apa yang sudah kita ketahui belum tentu kita laksanakan. Atau waktu kita sudah tahu, waktu kita mau laksanakan tidak sesuai gambaran yang ada di pikiran kita, akhirnya kita berhenti. Saya kira karena mungkin manusia adalah makhluk emosional. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang mesti kita lakukan, ya mau suka-suka mood saya juga gitu loh. Apakah saya senang atau tidak? Apakah betul. gitu, Pak Is? Nah, itu sebabnya judul hari ini adalah antara logika dan perasaan itu kalau mau sukses pakai yang mana? Betul kan? Betul kan? Benar. Karena saya pernah menjumpai orang yang katanya tidak tahu apa-apa. Oke. Tapi karena dia cuma tahu satu hal, orang tuanya sedang sakit. Oke. Di rumah sakit butuh biaya besar. Oke. Dia nggak tahu gimana ceritanya, apapun dia kerjakan. Oke. Dan akhirnya, singkat cerita mungkin orang ini akhirnya jadi sukses. Oke. Orang tuanya mungkin tertolong atau tidak, tapi setidaknya apa yang dia lakukan pada waktu terdesak saat itu tidak ada logika. Dia cuma terbawa perasaan, saya harus sukses gitu. Apakah kisahnya Tung Desa Moringin? Oh, saya sebenarnya kurang mengetahui juga sih kisahnya beliau. Beliau termotivasi dari ketika bapaknya sakit gitu. Saya yakin selain beliau pasti banyak orang-orang mengalami hal serupa ya. Hal serupa, dan waktu itu mungkin kalau kita tanya waktu itu, apa sih yang kamu ketahui? Enggak logika. Karena berdasarkan pengalaman mungkin dia belum ada. Berdasarkan mungkin disiplin ilmu yang dia ambil waktu kuliah, bahkan dia enggak kuliah. Oke. Dan secara logika tidak ada yang masuk akal untuk mendukung bahwa orang ini bisa sukses. Oke. Lantas kok masih bisa sukses juga? Berarti perasaan juga bermain. Tapi saya juga melihat di sisi yang lain. Ada orang yang sudah ikut seminar motivasi. Dia sudah sangat semangat Pak Ciko. Ya. Secara emosi perasaan sudah dapat nih. Kayak udah berjalan di atas air, udah berjalan di atas api, berjalan di atas udara mungkin. Mana ada. Bagi dia segalanya terasa ringan. Kenapa? Karena dia udah dapat motivasi, dipompa terus semangatnya. Ya. Tapi logikanya nggak diisi. Ya. Berakhir seperti apa? Tragis juga sih. Dia pikir sudah pasti sukses dengan kayak gitu, tapi dia nggak mau belajar. Ya. Untuk sukses di bidang ini, apa teorinya? Logikanya ada di mana? Nggak mau belajar, pokoknya semangat aja modalnya. Berakhir dengan tidak sesuai ekspektasi. Ya, selain semangat kan memang ketika kita memilih untuk menjalankan sebuah bidang menuju sukses, setidaknya kita harus punya pengetahuan atau mengetahui cara-cara bagaimana melakukan sesuatu. Betul. Tapi kalau saya balik lagi Pak Ciko, ini kan kita ngobrol kan, ngobrol santai. Saya balik lagi. Kalau bicara yang kita harus ketahui, kurang apa coba kita tahu? Dari SD sampai kuliah pun kita dikasih tahu. Ini begini,
bidang ini begini cara kerjanya. Tapi ya. tetap saja yang sukses sedikit tetap. Orang-orang selalu tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang orang-orang selalu mengulangi kesalahan. Makanya, jadi sebenarnya apa sih yang melandasi seseorang itu bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia tahu? Contoh kan, dulu beberapa waktu yang lalu, mungkin waktu salah satu sesi, saya pernah kasih komentar antara wise dengan smart. Wise dengan smart, iya, ada bedanya? Ada beda, karena gini, orang smart dia tahu, dia pintar, dia mengerti sesuatu gitu kan, dia pintar. Jadi saya kemarin kasih contoh seorang dokter. Dokter mana sih yang nggak tahu merokok itu membahayakan kesehatan? Saya rasa nggak perlu seorang dokter pun. Orang awam pun tahu ya? Orang awam pun tahu, tapi pertanyaan saya, masih ada nggak dokter yang masih merokok? Masih. Nah itu, jadi apa yang buat mereka seperti itu? Apakah pengetahuan itu sendiri tidak memberikan satu kekuatan? Padahal ada ungkapan katanya, knowledge is power. Ya, kekuatan dari keinginan itu mungkin lebih besar. Artinya, ini tidak logika. Tidak logika. Ini masuk ke perasaan. Karena perasaan itu sendiri sebenarnya tidak logis. Tapi karena dia sudah ingin, dia bisa balikkan itu pernyataan Pak Ciko. Saya merokok, memberikan pencaharian untuk orang-orang yang kerja di pabrik rokok. Iya. Saya menyumbang kepada income per kapita. Iya. Jadi kalau sudah melibatkan perasaan, maksudnya orang akan selalu menemukan jawaban yang benar. Betul. Jadi kalau kita sudah terbawa perasaan, kita akan cari pendukung yang kelihatannya ilmiah supaya bisa diterima akal sehat juga, logika. Jadi sekarang kita perasaannya terpengaruh logika, rumus, atau harusnya rumus itu yang mempengaruhi perasaan kita. Contoh, ketika Pak Ciko saya kasih tahu, Pak Ciko kalau mau sukses, kita harus fokus. Apakah itu yang harus memberikan satu perasaan di dalam hati Pak Ciko? Oke, kalau gitu saya harus fokus. Nah, kalau itu saya setuju. Tapi kalau saya berangkatnya dari perasaan dulu, saya males kalau mau fokus. Karena bidang ini susah. Jadi bidang ini saya jalani asal-asalan saja. Kalau suruh saya fokus, matilah saya. Berarti seseorang tidak bisa sukses dengan fokus di bidang itu. Dia harus cari bidang lain yang dia bisa suka untuk fokus. Karena dia sudah kebawa perasaan. Tapi satu sisi lagi, kalau semuanya pakai logika, waktu dia jalani toh dia nggak happy, terus gimana dia disebut sukses? Betul nggak? Secara logika, semua bidang usaha ada orang suksesnya di dalam. Kalau logika berkata begitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah bidang apapun yang kita mau geluti, karena logikanya semua bidang itu ada orang suksesnya. Lantas apa yang membuat orang memutuskan saya masuk deh bidang ini? Pasti ada pengaruh perasaan. Berarti bidang apapun sebetulnya tidak menjadi kendala atau halangan bagi siapapun. Karena banyak orang sukses di setiap bidang. Termasuk yang mungkin bidang-bidang yang ilegal pun ada yang sukses. Maksudnya yang berhasil lah ya, menghasilkan. Tapi ada juga sih yang tidak berhasil, hancur juga. Nah artinya bidang apapun ada orang suksesnya. Lantas kenapa orang tertentu memilih bidang tertentu? Karena mungkin kalau sesuatu melibatkan perasaan bagi dia mungkin itu baru dapat seretnya, dapat klopnya begitu. Persis. Jadi sebenarnya itu kayak kombinasi Pak Ciko. Kombinasi. Jadi kalau saya ditanya dengan judul hari ini, mau sukses itu bergantung pada perasaan atau logika. Dua-duanya harus ikut. Butuh keduanya. Dua-duanya harus sinkron. Karena kalau kita bilang ini bagus, saya senang bidang ini, tapi saya nggak mau pelajari rumus-rumusnya. Saya nggak mau cari tahu knowledge-nya. Saya nggak penuhi logika saya dengan bidang tersebut. Akhirnya saya cuma terbawa perasaan gara-gara ngelihat ada orang sukses di bidang ini. Saya ikut deh. Ikut-ikutan teman Tapi nggak mau dipelajari. Sesungguhnya di dalamnya ada apa. Nah akhirnya apa? Terbawa perasaan. Kalau model kayak gini, besok-besok ada bidang lain lagi orang sukses yang tunjukin lagi. Terbawa perasaan terus. Kita pengen perusahaan. Ini, pengen itu. Betul. Terus. Nanti oke lah saya coba ke sana. Mungkin di sini kata orang mungkin unsur saya beda. Mungkin gabung di bidang ini nggak cocok perasaan lagi.
Padahal bicara unsur itu juga sesuatu yang kita rasa srek tapi di logika-logikain. Maksudnya masuk akal sih. Kalau saya unsur api, saya masuk ke bidang yang unsurnya kayu, terbakar dong. Itu perasaan tapi masuk logika juga, betul juga. Kalau api ketemu kayu memang terbakar. Kata orang cocokologi ya. Cocokologi. Tapi apakah ilmu cocokologi ini bisa kita manfaatkan? Bisa-bisa saja, karena itu memang sangat mempengaruhi perasaan. Saat kita feel good, apa yang kita kerjakan tentu memberi peluang lebih besar dibanding ketika kita feel tidak happy saat mengerjakan. Kita akan melakukan sesuatu ya asal-asalan, ya asal jadi. Benar. Jadi kalau Pak Ciko saya minta, Pak Ciko, ini kan libur nih, yuk kita jalan-jalan yuk ke Danau Toba. Ya. Pak Ciko nggak lagi dalam mood untuk holiday. Terus saya paksa juga Pak Ciko masuk ke mobil saya. Pak Ciko, kamu nggak usah nyetir deh. Aku aja yang nyetir. Aku udah pengen temenin dong. Ayo. Pak Ciko dengan tidak senang karena terpaksa, ya terdampar di mobil saya. Saya bawa ke sana, nggak bisa senyum. Ya, pemandangan indah tapi orang tidak happy ya. Makanya, jadi bagi Pak Ciko nggak indah pemandangan ini. Lantas saya pun tidak akan menikmati perjalanan itu dengan sempurna karena teman saya yang saya harapkan untuk ikut harusnya sama-sama bergembira, tapi kok kayaknya separuh jiwaku kok nggak senang gitu kan ya. Nah jadi nggak dapat feelingnya, akhirnya sia-sia yang kita kerjakan. Jadi sebetulnya apapun yang dikerjakan semua orang, kalau keinginannya adalah sukses, dia harus melibatkan antara perasaan, emosi, dan logikanya ya. Iya, jadi logika yang tepat, emosinya harus tepat. Kalau dua-dua ini terkombinasikan dengan sempurna, saya rasa pada saat kita prospek, melakukan aktivitas di bidang apapun yang kita jalani, pasti suasana hatinya beda kan dibanding dengan orang yang melakukan itu dengan terpaksa. Biasanya saya temukan ini adalah perbedaan yang sangat mencolok di antara orang yang sedang bekerja di bidang yang dia nggak suka. Dia sangat tertekan. Cuman dia masih di situ karena dia belum ada solusi lain. Nah, kalau kayak gitu, dia kayak nggak pada posisi hidup. Rasanya sia-sia gitu loh. Nanti dia cuman taunya kapan ya libur. Tapi waktu libur pun dia juga nggak bisa enjoy. Saya kira kebanyakan orang mungkin bekerja dengan pemikiran seperti ini. Jadi ketika setelah hari Minggu, wah besok hari Senin ya. Mood itu akhirnya berubah. Ya, sampai di kantor, wah begitu pagi untuk siap-siap ya. Badannya rasanya letih ya, sampai kantor wah nunggu jam 5 ya. Kok lama sekali ya jam 5 ya, karena pengen pulang ya. Beban ya. Jadi sepanjang minggu yang ditunggu-tunggu adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Benar. Sementara waktu hari Senin dia bilang capek deh, Senin lagi gitu. Berarti mungkin orang-orang seperti ini 100% hanya melibatkan perasaan. Benar. Mungkin kalau kita punya satu kesempatan Pak Ciko, kalau kita buat semacam reality show atau kita kumpulin orang, kita coba observasi, survei kan. Apakah ada orang yang senang banget hari Senin? Saya yakin masih ada. Saatnya saya bisa bekerja. Saatnya saya bisa buka toko saya. Saatnya saya bisa dapat cuan kan gitu. Saya feelingnya begitu kalau hari Senin. Ya. Saya mencium ada aroma-aroma mungkin. Aroma duit di sini ya. Duit ya. Karena di hari Senin sampai Jumat ada jam pasar ya. Di sana bisa dapat duit gitu loh. Nah artinya orang senang jam itu sudah terjadi. Tapi satu sisi sebagian orang tidak senang itu dimulai. Dia pengennya waktu jam pasar lagi off. Karena di situ dia bisa enjoy katanya. Padahal saya yakin yang benar-benar enjoy itu yang mana? Saya yakin dua-duanya ada enjoynya. Ada enjoynya. Tapi kalau feelingnya tidak tepat, harusnya dia enjoy di jam hari Senin. Dia tidak enjoy. Terbalik lagi satu sisi, orang yang harusnya enjoy pada jam dia liburan, dia tidak enjoy juga. Jadi dua-duanya kacau hidupnya karena dia tidak sedang menjalani hidup yang dia mau. Jadi gini, salah nggak sih orang yang punya feeling menginginkan libur setiap hari?
Tidak salah. Tidak salah. Berarti kita bisa nggak setel datang ke kantor Senin yang katanya jam pasar tadi, yang mulai kerja, itu adalah liburan. Kalau dia sangat menikmati pekerjaannya. Karena ada ungkapan katanya cintailah pekerjaanmu dan kerjakanlah apa yang kamu cintai. Iya. Love what you do. Ya. Do what you love. And you don't have to work for the whole of your life. Warren Buffett. Wow. Nah, benar kan, orang sukses juga yang mengatakan seperti itu. Berarti sia-sia sih kalau kita menjalankan sesuatu yang memang kita nggak suka. Jadi sebenarnya soal suka nggak suka ada di logika atau perasaan. Ya. Saya pun jadi mikir juga ya. Benar kan? Artinya kalau benar sangat besar pengaruhnya orang suka nggak suka, sangat besar pengaruhnya berarti feeling itu sangat berpengaruh pada kesuksesan. Berarti perasaan itu sangat berpengaruh pada kesuksesan. Bukan hanya logika tok. Tapi ketika kita kumpulin lagi survei orang-orang yang semangat, ya kan? Tapi tidak mau pernah belajar, semangatnya melebihi yang lain, tapi dia enggak berilmu, akhirnya seperti apa nanti? Ya mungkin dia akan menemui banyak halangan. Betul, dia mungkin akan dia mengalami. tidak prepare dengan apa yang tidak lancar suatu saat. Dia nanti mengalami hal-hal yang tidak perlu dialamin kalau dia belajar sebelumnya, betul nggak? Benar. Masa sih seorang Thomas Alva Edison sudah melakukan banyak percobaan, ya kan? Akhirnya kita coba lagi percobaan yang sudah dia lakukan dan berakhir gagal yang sama. Tapi karena kita merasa belum dikasih info, karena belum belajar, kita kerjakanlah dengan cara yang salah itu. Ya, tapi kalau sudah tahu, kita nggak usah mencoba apa yang sudah pernah dicoba orang lain. Betul. Kalau misalkan kita belajar dari kesalahan orang, kita bisa mempersingkat waktu kita, supaya kita bisa lebih cepat sukses. Itu kalau kita belajar kesalahan orang. Sekarang, jangan-jangan kita nggak belajar dari kesalahan kita sendiri. That's why kalau saya sering dengar, kalau orang mau sukses atau orang mau belajar sesuatu yang baru, kita harus ada tempat untuk bertanya. Ada orang yang jadi mentor atau coach kita, supaya kita tidak perlu buang-buang waktu mengulangi kesalahan yang sama. Benar, Pak Ciko kan suka istilah kan, ada istilah katalisator, apa itu? Apa itu? Saya baru dengar. Jadi gini, kalau percobaan kimia, itu ini dicampur ini bahannya kan bereaksi tuh. Ada yang namanya satu zat, kalau dicampurkan ke dalam mempercepat reaksi. Iya. Itu namanya katalisator. Itu namanya katalisator. Iya, jadi semuanya dipercepat reaksinya. Katalis. Katalis. Ya. Daya ungkit. Betul. Artinya leverage, daya ungkit juga. Gitu ya. Iya, jadi artinya mentor-mentor yang Pak Ciko ngomong tadi itu adalah katalisator kita. Oke. Tapi sebelum katalisator itu dibutuhkan, kita harus tahu dulu yang tadi itu. Perasaan sama logika. Kalau sudah berjalan seiring, maka katalisator ini berfungsi. Saya mengerti biasanya ketika orang di kondisi di mana dia merasa hidupnya datar ya, sukses belum, ya gagal ya belum tentu. Itu karena begitu banyak orang belum menetapkan dengan keputusan yang bulat apa yang dia inginkan. Benar. Apa yang dia ingin jalankan. Benar. Jadi apapun yang dia kerjakan, bidang apapun yang dia pilih, akhirnya semuanya hasilnya setengah-setengah karena seseorang ini belum menetapkan dengan teguh arah atau cara bagaimana dia ingin menjalani hidup. Tepat sekali. Tapi kalau itu sudah selesai, saya jadi teringat seperti kata Pak Is tadi, ya. Kalau kita menemukan seorang mentor atau seseorang yang bisa menjadi daya ungkit bagi hidup kita, itu akhirnya baru bisa klop. Baru bisa berfungsi dia kan. Karena orang ini sendiri kalau belum mau, katalisatornya ada di sana juga percuma. Nggak ada menambah reaksi apa-apa. Jadi apapun sepertinya kalau perasaannya belum selesai, dia belum menetapkan kata hati. Akhirnya apapun yang ditemui seseorang ini salah semua. Benar. Tidak ada orang yang bisa membantu dia sukses. Dia berpikir begitu. Benar. Kemudian dia akan judge, wah saya memang susah ini. Benar. Saya ingin menggelitik orang-orang yang mungkin sudah masuk ke dalam satu bidang bisnis, katakan asuransi deh. Apakah semua agen asuransi yang sudah ada kode agent sudah bisa jualan? Apakah secara perasaan dia sudah memutuskan, oke, inilah jalanku yang aku mau tempuh? Mungkin tidak semua. Belum tentu kan?
Kalau seandainya semua orang yang sudah punya kode agent punya hati seperti itu, pasti sudah tidak ada yang gagal. Bagi saya ya. Ini logikanya. Ini logikanya, karena kalau dia sudah mantapkan itu, tentu dia akan melakukan apapun. Kalau misalnya belum berhasil apa yang dia lakukan, dia pasti cari gimana supaya berhasil. Dia akan cari karena tahu dia sudah mantapkan ini bidang. Karena saya rasa ya, secara terbalik ya, bidang-bidang yang ilegal atau melanggar hukum, saya lihat orang-orang yang melanggar hukum saja sangat profesional banget ya, supaya tidak ketahuan dia begini. Ini contoh sekali. Lah ya. Contoh negatif tapi. Ya, contoh negatif ya. Artinya waktu dia sudah ingin melakukan itu walaupun salah, dia cari cara supaya tembus. Kalau kayak gitu saja orang lakukan, kenapa yang kita tidak ilegal? Kita legal loh. Ini seperti contoh yang kita sering nonton di film, misalnya perampok ingin merampok bank. Begitu susah, ada CCTV, ada alarm. Ya, tapi dengan cara yang begitu cerdas ya, para perampok ini mencari caranya gitu ya. Dan kenapa waktu kita nonton yang seperti ini kita seru banget? Padahal seseru itu juga hidup kita sebenarnya. Kalau kita misalnya saya sudah masuk di bidang asuransi, proses orang sulit sekali rasanya. Lah kenapa nggak dianggap kayak tadi? Iya, kita harusnya seru melihat diri kita bersikap kreatif. Ya. Sudah tahu ranjau-ranjaunya. Nanti orang bakal jawab saya begini. Kalau dia jawab begini, apa jawaban? Kalau kita sudah bikin planning seperti yang film tadi, harusnya seru ini hidup. Iya kan? Feelingnya dapat gitu loh. Jadi sepertinya kita juga harus melihat hidup kita bagaikan film ya teman-teman ya. Kalau enggak kan kita enggak seru ditonton. Kan? Bayangkan ya. Orang merasa aduh hidupku ini membosankan ya. Maju enggak, mundur juga gitu ya. Bayangkan ya gimana orang bisa seru nonton kita, orang kita nonton diri sendiri aja enggak tertarik. Hidup saya datar gitu. Kita aja sudah menganggap hidup kita datar. Gimana orang nonton kita bisa seru? Harusnya hal-hal yang lebih menantang dong yang kita coba lakukan gitu kan. Kalau katanya itu sulit, memang harus sulit. Baru seru dong gitu loh. Jadi Pak Iskandar, kalau keduanya antara perasaan dan logika untuk menjadi sukses itu harus seimbang. Misalnya kita kalau mulai dari perasaan, pertama kita harus menetapkan apa dulu? Kalau bagi saya itu adalah satu keputusan dulu ya. Satu keputusan. Kemudian kita harus menerima bahwa segala bidang itu pasti ada kesulitan, harus terima dulu. Kita harus terima pola pikir ini dulu ya. Itu adalah sebuah kenyataan hidup. Jadi kita memutuskan kita ingin sukses dengan bidang apa. Itu yang pertama itu dulu kita ya. putuskan dulu. Kedua, kita harus terima bahwa di bidang apapun pasti ada kesulitan. Ketiga, kita harus punya mental bahwa sesulit apapun pasti ada jalan keluar. Masalah apapun ada solusinya. Keempat, kita juga tahu bahwa setiap perjalanan mungkin ada orang yang fokus pada tujuannya top. Tapi ingat, kalau memang hidup ini seseru itu, kenapa kita lewatkan pemandangan di tengah jalan? Iya, sebenarnya di proses perjalanan itu di tengah-tengah jalan kita bisa nikmati. Benar. Jadi kalau kita terlalu fokus sama tujuannya kayak misalnya ya, saya mau ke Brastagi. Kenapa kita nggak menikmati sejak dari padang bulan? Oh ada ini ya, oh ada itu ya. Ada pohon ya, ada cemara ya. Perjalanan itu ternyata kadang-kadang indah bisa ya. Ketemu teman di jalan, harusnya bisa ngobrol sebentar gitu, seru dong. Benar nih. Iya kan? Baru nikmatilah hasil akhirnya. Benar, kan, gitu. benar. Saya rasa ini akhirnya nanti kalau kita udah bahas kayak gini, jadi teori lagi Pak Ciko. Betul nggak? Iya. Jangan-jangan ini juga kedengarannya familiar, sounds familiar. Artinya, oh ternyata kita harus decide, ya kan? Kedua, kita harus terima kenyataan bahwa setiap bidang ada kesulitan. Ketiga, kita harus tahu bahwa setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Keempat, kita harus menikmati prosesnya, walaupun nanti ujung-ujungnya kita sampai di akhir, tapi kita menikmati sejak dari awal perjalanan sampai nanti. Kelima, kita nikmati hasilnya. Kita tahu. Bagaimana mau sukses kalau kita tidak belajar dari teori dulu? Benar. Kan gitu ya. Jadi akhirnya mau tak mau ya kita harus membaca, kita harus mendengarkan. Saya kira saya mau tambahkan kita juga harus membuka hati dan pikiran kita. Iya, itu bagian dari yang tadi itu, yang feeling. Jadi kalau hari ini teman-teman menganggap apa yang kita sharing ini teori ya, saya kira sudah saatnya kita membuka hati dan pikiran ya terhadap alternatif lain. Kalau selama
beberapa tahun ini mungkin cara-cara kita menjalani hidup dan pekerjaan tidak efisien, tidak efektif lagi. Bahkan orang-orang yang sudah ada di dalam bidang itu. Ya, jadi sudah saatnya kita membuka diri kita. Iya. Oke, kemudian? Jadi bagi saya, kalau ketika kita sudah dapat logikanya, ternyata kita kan sama-sama dari bidang asuransi. Oke. Jadi benar. mungkin saya kalau kasih contoh saja, di dunia asuransi kan sudah ada hitungannya, hitungan kasarnya. Kalau kamu jumpa 10 orang katanya, sekitar 2 orang jadi nasabah, itu sudah fair, sudah wajar. Oke. Nah, itu logikanya. Karena itu namanya closing ratio kalau dunia asuransi. Sudah masuk akal sebenarnya. Jadi waktu kita jalani, bisa nggak kira-kira kalau kita udah ketemu 10 nggak ada yang masuk? Pasti bisa terjadi. Tapi kalau itu terjadi, berarti kan kita sudah tidak sesuai tidak sesuai rasio kan. Berarti kita tinggal cari tahu salahnya di mana. Karena biasa orang ketemu 10, 2 masuk loh. Kok kamu belum juga ya? Kita baru pelajari salahnya di mana, betul nggak? Iya. Ini seperti di dunia sales pada umumnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil dari sesuatu dari 10 orang yang kita jumpa, 1 atau 2 orang pasti membeli, 8 menolak. Kita mau cari 20, berarti kita cari 100 orang. Betul. Nah, itu kan logikanya. Nah, masalahnya waktu jalani 8 aja dia udah menyerah. Kenapa? Feelingnya nggak dapat. Ini karena belum selesai dengan perasaan. Betul. Ini belum memutuskan. Betul, karena hatinya, lu bilang gitu ya, gue coba deh. Begitu coba, jangankan 10, mungkin 3 aja udah baper. Nah, tapi kalau skillnya diperbaiki bagaimana? Mungkin jumpa 10, 5 beli gitu ya. Saya kasih gambaran Pak Ciko, orang yang sudah settle dengan perasaan. Gini, saya mau berhasil di dunia asuransi, Kata Bapak 10 dapat 2 ya, saya cari. Begitu cari, enggak closing. 1 pun enggak. Karena dia sudah settle sama perasaan, dia datangin leader. Pak, Bapak bilang 10 dapat 2, kok saya belum ya? Kamu kerjanya gimana? Saya ketemu begini Pak, waktu saya ketemu saya ngomong begini. Dia open, yang Pak Ciko bilang. Dia open. Dan dikoreksi sama leadernya, dia mau. Karena dia selalu berpatokan. Berarti saya yang salah. Karena kata leader saya 10 dapat 1 atau 2. Saya kok 1 pun enggak. Gimana supaya dapat 1 itu? Supaya saya masuk kategori normal, kan gitu. Karena dia enggak baper. Justru dia ingin cari tahu, kok orang bisa kok aku enggak. Tapi kalau dia baper, kok orang bisa kok aku enggak, jangan-jangan aku enggak nasib di sini. Itu namanya baper. Berarti belum selesai sama perasaan. Kalau udah selesai sama perasaan, kayak film yang tadi. Pokoknya kita harus sukses. Walaupun ada CCTV. Cari tahu caranya ya. Iya, contohnya kerjasama sama orang dalam. Salah satu. Itu salah satu. Contoh negatif itu somehow ya, kadang-kadang lebih kena ya. Dengan cara negatif. Oh iya ya, justru film kayak gitu saya suka nonton. Ya karena memang orang itu lebih mudah kalau belajarnya itu fun. Kalau belajarnya itu stres, ya nggak belajar. Betul. Gitu. Mungkin kalau orang dengar podcast yang kayaknya lecturing ya, kayak apa, ngajar profesor ketemu profesor, kayaknya membosankan banget ya. Ini seperti video kuliah ya. Tapi ini kan kita ngobrol santai. Santai. Saya paling suka ini, makanya saya nggak pernah nolak kalau Pak Ciko ngajak ngobrol santai 45 menit ya. Bagus. Teman-teman, jadi semoga masih follow ya. Nah, lantas bagaimana? Jadi saya berpesan saja lah Pak Ciko, kalau misalkan kita selalu ditanya orang gitu kan, bagi dong kiat sukses gitu kan. Sebenarnya saya rasa rumus sukses itu orang semua tahu sih sebenarnya. Yang tadi itu juga, yang integritas, yang kerja keras, yang fokus, yang tidak menyerah, yang selalu semangat. Semuanya tahu. Semua tahu sih sebenarnya. Tapi belum sukses ya. Selalu saya cross check, hatinya belum selesai. Dia belum putuskan. Dia juga tidak bisa terima kenyataan bahwa memang bidang ini ada kesulitannya tersendiri. Setiap bidang ada. Terus dia tidak percaya bahwa semua hal ada jalan keluar. Terus dia juga tidak menikmati prosesnya. Cenderung menjadikan ini beban. Atau kemudian sudah punya hasil, dia nggak tahu menikmati juga ujung-ujungnya. Jadi bagi saya bidang apapun orang bisa kayak nyasar Pak Ciko. Kayak orang itu tersesat. Katanya tadi mau ke Brastagi. Udah nyampe Brastagi dia pun nggak tahu. Bukankah itu kayak tersesat gitu? Karena banyak orang pikir sukses itu kaya.
Jadi kaya itu definisinya kaya itu punya harta berapa baru namanya kaya gitu loh. Karena saya lihat banyak orang sudah kaya juga menurut saya, tapi kok dia nggak merasa kaya. Sebetulnya itu sukses yang tampak menurut saya. Nah makanya. Itu apa yang bisa dilihat oleh mata. Akhirnya even sudah sukses pun feelingnya masih belum pas. Logika kita bilang dia udah sukses. Tapi dia sendiri belum dapat feelingnya. Bahwa dia merasa dia belum sukses juga. Jadi bukannya saya bilang cepat merasa puas, bukan ya, itu beda lagi feelingnya. Tapi kita tahu proses ini, saya sudah sampai tahap ini. Dari kemarin pun saya tahu ada tahap ini. Nah, begitu jadi kalau saya bilang gini ya, sepanjang hidup ini, kita jangan bahas profesi dulu deh. Kita bahas contoh, seorang anak lahir, kan bayi. Dia belajar dari orang tua. Terus dia belajar dari sekolah. Dia belajar sampai universitas. Dia belajar di tempat kerja. Dia jadi pengusaha. Benar. Dia berkeluarga, dia punya anak, anaknya sekolah lagi, anaknya menjalani apa yang dia jalani, terus anaknya kawin, terus anaknya punya anak lagi, berarti kita udah jadi orang tua. Nah, sudah jadi kakek, jadi punya cicit lagi misalnya. Anggaplah panjang umur, anggaplah yang Pak Ciko sebut 28 hari itu tembus, mungkin 30.000 hari, mungkin lebih lah. Kita bilang orang ini nasibnya baik. Sudah panjang umur, sehat pula ya kan, melihat anak cucu sampai cicit lagi kan gitu kan, sehat lagi gitu loh. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang tahu bagaimana menjadi ayah yang baik sebelum dia berkeluarga? Atau bagaimana menjadi suami yang baik sebelum dia berpacaran bahkan? Bagaimana menjadi kakek yang baik sebelum anaknya punya anak? Kalau itu blueprintnya sudah ada, maka tidak ada yang namanya salah tingkah. Saya lihat banyak orang di dunia ini salah tingkah. Kenapa? Waktu dia masuk ke satu tahap, dia nggak siap ya. Padahal itu sukses loh, tapi nggak siap. Contoh, maksud saya gini, punya anak hal yang bagus kan? Tapi ada orang yang salah tingkah. Begitu punya anak, waduh saya beban gitu loh. Kalau feeling itu tidak settle, kasihannya itu bukan pada diri orang itu saja, tapi anaknya pun kasihan loh. Jadi sebenarnya ini bukan hanya dampak terhadap profesi ya, tapi sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan. Jadi kita harus tahu caranya bagaimana kita selesai dengan semua perasaan ini. Benar. Jadi kalau kita sudah dapat itu semua dan kita sudah tahu itu blueprint lah. Kalau saya bilang bangun rumah juga kayak gitu. Setelah pondasinya ada, bangun tiangnya, isi semua gedung sudah selesai, baru kita masukkan ke interior. Interiornya dibagusin, tapi sebelum ada pondasi sekalipun, itu sampai detail interior pun sudah ada. Jadi waktu sampai satu tahap demi satu tahap, ya gitu loh. Dia juga bisa enjoy perjalanannya. Ketimbang tiba-tiba, saya pengen seperti tetangga sebelah, interiornya, pondasi aja belum pasang. Jadi ngotot kan, orang sudah, dia mau percepat, pondasi nggak tiru, tapi tiru interior. Boro-boro ya, kalau gempa sedikit aja udah runtuh. Tetangganya ini seperti orang stabil. Yang membangun sesuatu tapi pondasi dari dalam diri dia tidak cukup kuat ya. Ini analogi yang bagus. Jadi dia nggak siap juga sebenarnya. Jadi bagi saya yang pondasi-pondasi itu kan tidak terlalu kelihatan. Nah itulah kebanyakan adanya di mental, di emosi, di dalam hati sih, perasaan sih itu bagi saya. Karena bagian dari mental itu kan nggak sesuatu yang nggak bisa kita ukur. Dan kadang-kadang nggak logika. Kok orang ini tidak menyerah sampai segitunya, masih belum menyerah? Kan nggak logis gitu loh. Tapi ternyata itu pondasi bagi orang itu. Tapi orang-orang yang berpegang sama logika itu, logikanya lu harus berhenti. Tapi orang ini nggak logis. Karena dia udah jelas dengan apa yang dia mau. Dan sudah punya gambarnya. Mungkin bagi Anda nggak logis, bagi dia logis. Pantasan dia sukses, Anda nggak gitu loh. Saya gitu pernah membaca sebuah artikel yang bagus sih. Jadi sebetulnya orang-orang yang hari ini kita bahas sebagai selesai dengan perasaannya, dia tahu bagaimana menghandle ya perasaan, apakah perasaan positif, terlalu bergembira, terlalu sukses, atau perasaan negatif, terlalu jatuh hidupnya, atau dia gagal. Jadi kalau orang yang sanggup mengatasi hal-hal seperti ini, dia disebut dewasa secara mental. Benar. Ya, jadi dewasa itu ternyata bukan hanya secara fisik, tapi pola pikir juga. Jadi kalau dia dewasa secara mental, dia bisa handle
hal yang lain. Benar, Logika setuju. apa yang saya kurang? Oh, saya kurang berpengetahuan. Setuju Saya sekali. kurang pengalaman. Oke. Logikanya apa? Saya harus tahu cari di mana. Bertanya kepada siapa. Setuju, Begini ya. setuju. Jadi kata dewasa tadi saja sudah mencerminkan suatu pertumbuhan. Ya. Berarti ada sesuatu yang bertumbuh, makanya ada Ya. kata dewasa. Jadi kalau tidak dewasa secara mental, seseorang itu sulit sukses karena dia tidak bisa menyelesaikan perasaan-perasaan yang lebih banyaknya negatif. Ya. Ketika dia jatuh, ketika dia gagal, dia dikucilkan, dia tidak dihargai orang, atau orang memandang rendah, menghina dia. Ya. Jadi kalau dia tidak selesai dengan perasaan, dia akan menerima itu semua. Benar. Jadi susah sukses. Ya. Jadi dia pun tidak bertumbuh menjadi orang yang dewasa dalam hal pikiran dan logika. Nah, teman-teman, ini poin penting ini Iya. ya. Kedewasaan mental. Kedewasaan. Saya lihat kan sepertinya ada, jadi seorang mentor itu seperti seorang orang tua. Waktu melihat anaknya bertumbuh, tentu dia tahu ini adalah tahap dia belajar. Ya, Apakah salah kalau dia melakukan kesalahan? Tidak sama sekali. wajar. Wajar sekali. Ya. Jadi orang tuanya tidak akan baper ketika anaknya belajar berjalan kemudian jatuh. Bayangkan kalau orang tua baper. Ya. Anaknya nggak dikasih belajar berjalan Tidak sampai boleh jatuh. selama-lamanya. Kan nggak mungkin. Kakinya lemas nanti. Makanya jadi tentu seorang satu orang tua itu sudah menganggap wajar kalau anaknya belajar berjalan kemudian jatuh. Ya Oke. bangkit lagi ayo gitu. Benar. Berada di sisi anak itu sampai anak itu benar-benar berhasil berjalan. Ya. Bukan hanya berjalan, hidup ini bukan hanya tentang berjalan, bertumbuh terus. Sampai orang ini akan jadi orang tua lagi. Berarti kan orang yang benar-benar sukses akhirnya adalah orang yang bukan hanya berhasil untuk diri sendiri, Pak Ciko. Ya. Kalau kita, Pak Ciko, berhasil untuk diri sendiri. Tapi anak Pak Ciko tidak berhasil. Ya saya nggak bisa sebut Pak Ciko orang berhasil. Berarti sukses itu kita harus bisa menduplikasikan sukses kita kepada orang lain juga. Iya. Jadi kayak apa itu yang ada istilah katanya seorang leader adalah benar-benar leader kalau bisa mencetak leader lain. Setuju. Bukan hanya sekedar memimpin, tapi melahirkan leader lain baru disebut leader yang Iya. sejati. Ya. Berarti orang sukses juga sama. Iya. Kalau kamu bisa sukses untuk diri sendiri saja, belum tentu bisa membuat orang lain sukses. Anda belum tentu sukses dong. Kan begitu. Jadi Ya, benar. orang tua baru disebut orang tua sejati kalau anaknya juga bisa jadi orang tua yang sejati. Ya. Berarti kan proses ini bukan sekedar anak diberi makan 3 kali sehari. Udah tanggung jawab saya lepas, sisanya tergantung anak itu. Benar. Kalau itu namanya lepas tanggung jawab. Tapi Oke. kalau kita mendampingi mereka sampai suatu hari mereka menjadi orang tua lagi. Ya. Berarti pendidikan kita akan dipakai untuk mendidik anak mereka nanti. Ya. Karena bagi saya ya, mendidik anak itu bukan mendidik anak sebenarnya. Mendidik anak itu sebenarnya mengajarin anak ini menjadi orang tua kelak. Oke. Karena dia akan lihat, oh bapak saya dulu menasihatin saya seperti ini. Maka nanti kalau saya punya anak, saya akan nasihatin seperti ini juga. Iya. Jadi ada istilahnya tidak salah asuhan gitu. Iya. Bayangkan kalau bisa seperti itu. Saya rasa sukses itu bisa menjadi logika. Iya. Hari ini analogi kita itu sangat lengkap ya. Iya. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita belajar kepada orang yang lebih sukses, belajar dari mentor, ya harus seperti ini juga. Apa yang dilakukan orang sukses, apa yang diajarkan mentor kita atau Iya. orang tua kita, begini, ya kita harus ikut. Iya. Nah, tapi yang paling penting pertama ya, setelah kita selesai dengan perasaan kita, logikanya adalah kemudian kita mencari bagaimana caranya. Kita kembangkan terus. Bagaimana supaya bisa ini, bagaimana supaya bisa itu. Iya. Nah, kemudian sukses. Iya, dua sisi kita kembangkan Oke. menjadi Jadi, dewasa. teman-teman, mau sukses antara perasaan dan logika ini harus berbarengan. Iya. Ya. Jadi sebetulnya kita sudah di penghujung Sudah, waktu, iya. ya, Pak Iskandar. Terima kasih Thank you, Pak sharing yang Ciko. bagus hari ini. Iya. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye. Bye. Ya.